Az-Zahra ya. MT Az-Zahra Tiban McDermott yang dirahmati oleh Allah. Masih semangat semua ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya, nah di ujung sana ada Bude ya Allah. Ketika ngelihat Bude ini saya jadi ingat waktu di Tanah Suci ya. Saya bikin video bersama beliau. Wah, pagi-pagi pulang dari Masjidil Haram. Nah, dan pagi ini alhamdulillah komplit ya, full tim. Ini Butina yang akan main bareng saya. Alhamdulillah, merah-merah menghormati ya Bu ya. Nggak sengaja ya Bu ya. Nah, pada pagi hari ini Bu sekalian, kita akan lanjutkan surah Al-An'am ayat ke-40 ya. Sudah ketemu semua ibu sekalian yang di rumah? Yang menyimak silakan dibuka Al-Qur'an ya. Surah Al-An'am ayat ke-40. Kita baca dulu ibu sekalian dari Masjid Al-Iman ya, Tiban Dermot. Tiban Dermot itu mana? Seberangnya nasi kapau. Wow. Siap antri. Siap-siap ngantri ya. Bagi ibu kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw ataskumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan Ustaz. Amin. Doa yang sama juga untuk Bapak ya. Amin. Baik. Silakan kita surah Al-An'am ayat ke-40. Saya suka sekali dengan ayat terakhir Bu, 44 itu sebuah teguran atau sebuah peringatan ya untuk diri kita semuanya, bahwasannya kita jangan terlena, jangan berada di zona nyaman ibu-ibu. Jangan merasa kita sudah semuanya aman, nggak akan ada gangguan apa-apa, nggak akan ada halangan apa-apa, gitu ya Bu ya. Karena hal semacam itu justru tidak disukai oleh Allah. Namanya bagetatan. Nanti di situ kan ada ya barisan terakhir itu ada bagetatan fa idahum mublisun. Maka seketika mereka menjadi orang-orang mublisun. Mublisun itu orang yang menyesal. Makanya menyesal itu Bu adanya di belakang. Kalau di depan apa Bu Tina? Pendaftaran. Pendaftaran kalau di depan itu. Jadi ketika udah terjadi baru menyesal. Nah, ibu sekalian, kita akan lanjutkan dulu yang kemarin, ayat ke-40 surah Al-An'am. Qul, katakanlah. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan, menjelaskan, apakah ra'aita itu pandangan. Ra'aita pandangan. Kum kalian. Jadi apakah pandangan kalian? Jadi kita ditanya ini sama Allah, pandangan kita apa? Pagi ini ada Bu
Ya Allah, saya kok nggak kelihatan loh. Bu Tiwi, ya Allah, ini beliau nih. Wah, nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan ya? Ya Allah, mohon maaf loh Bu Tiwi. Aduh. Kok bisa nggak tahu saya ya? Saya kira itu biasanya kan di samping ibu itu Bu dari Tiban Indah ya. Bu Yeti ya. Bu Yati. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah. Susah loh Bu mau ketemu Bu Tiwi itu. Ya Allah. Saya berapa kali ke rumah itu nggak pernah ketemu. Akhirnya saya nyuruh istri saya, "Wes Bu, sampean aja yang nganter." Alhamdulillah pagi ini ada di tengah-tengah kita ya. Nah, baik Ibu sekalian, kemudian jika apa pandangan kalian jika ata itu datang ya Bu? Ata datang. Kum pada kalian. Apa yang datang Bu? Nah ini Bu, yang datang nggak enak. Azab Allahi Allah. Jadi apa Bu pandangan kita kalau tiba-tiba datang azab Allah kepada kita? Nah, atau atat datang. Atat itu sama ata tadi sama ya Bu. Bedanya apa? Kalau ata yang tanpa tak double itu berarti untuk laki-laki. Ya, kalau atat ini untuk perempuan atau mu'anas. Kum pada kalian yang datang apa Bu? Saah kiamat. Kiamat itu hari Jumat ya Bu ya. Hari hanya memang disampaikan oleh hari ininya disampaikan oleh Rasulullah, tapi hari hanya Allah yang tahu ya Bu ya. Ada Bu Fitri Usman, monggo Bu. Ada Bu Mair Ferleli. Monggo Bu Mair Ferleli, surahnya Al-An'am ayat 40. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa pandangan kalian jika tiba-tiba datang kiamat? Kayak mana Bu rasanya? Seumpama ada seperti itu, datang azab Allah tiba-tiba atau datang kiamat tiba-tiba begitu. Pertanyaannya adalah apakah goiro selain Allahi Allah, goiro selain ya Allahi Allah, tadauna kalian menyeru. Tadauna kalian menyeru itu berdoa ya Bu ya. Seumpama datang kiamat tiba-tiba ibu-ibu, apakah selain Allah kalian menyeru? Jika kuntum kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Seumpama naudzubillah ya Bu, ini contoh saja. Seumpama tiba-tiba ada angin puting beliung, yang kita panggil siapa Bu? Allah, pasti kan? Allahu Akbar. Pasti kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berdoa memohon kepada Allah. Kita nggak akan menyeru kepada selain Allah. Itu tandanya kita orang yang benar. In kuntum shodiqin. Tapi kalau nggak benar, yang disebut siapa Bu? Pak gitu ya. Mbah gitu kan, Mbah gitu ya. Yang dipanggil tuh roh-rohnya orang-orang tua terdahulu ya. Mbah, putumu Mbah, tolong Mbah. Ono angin Mbah gitu ya Bu ya. Saya masih ingat loh zaman-zaman dulu gitu loh Bu, di kampung itu. Kalau di sawah ada lesus ya. Ibu tahu lesus. Lesus itu kalau di sini penting beliau. Itu orang-orang tua dulu itu mungkin karena minim ininya ya. Yang dipanggil tuh nenek moyangnya sudah meninggal. Plus namanya lagi kan, Mbah, tolong cucumu Mbah, ono angin Mbah, gitu kan. Ya Allah. Iya Bu, saya pernah mendengar sendiri dulu itu kayak gitu itu. Jadi artinya apa Ibu sekalian? Yang benar adalah memanggil nama Allah. Oke, saya baca lagi ya Ibu sekalian. Ul katakanlah apakah ro'aita pandangankum kalian? Pandangan ya. Jika ata datang pada kalian azab Allahi Allah, atau ata datang pada kalian saah kiamat. Apakah goiro selain Allahi Allah, tadauna kalian menyeru. Jika kuntum kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Kita baca lagi Bu sama-sama. Ul goiro astagfirullahaladzim ya kum kalian ata kum azabullah au atat kum saah kiamat goiro Allahi ya tadauna in kuntum shodiqin. Iya. Nah yang duduk di sana itu adalah Bude Sarmina ya. Alhamdulillah kelihatan Bude. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita ketemu dengan ayat-ayat yang banyak membahas tentang itu Ibu. Kita nggak boleh merasa di zona nyaman gitu ya. Jadi kita harus siap sedia, caranya harus selalu dekat dengan Allah, agar kalau ada apa-apa itu Ibu yang keluar itu kesandung gitu aja kan.
astagfirullahaladzim, innalillahi gitu ya, innalillahi, terus istighfar, terus berdoa. Itu tandanya orang yang benar gitu ya. Kalau kesandung, dulu orang tua kita bilang apa, orang-orang dulu itu macam-macam ya, kucing yang dipanggil itu, yang disebut itu selain Allah, ibu-ibu sekalian. Kakinya kesandung berdarah. Kalau sekarang jarang kayaknya orang kesandung ya. Tapi kalau dulu tuh entah kenapa kaki itu jempol kaki itu sering kukunya sering ngelupas. Kenapa kesandung gitu ya? Mungkin karena zaman dulu jarang pakai sandal ya Bu, kemana-mana masih nyeker gitu. Jadi kalau harus kesandung itu biasanya modelnya gitu. Yang disebut selain Allah, kucing lah, jaran lah, apalagi Bu, tikus lah gitu ya. Pio. Copot ya. Itu sering terdengar loh Bu dulu kayak gitu. Ya Allah. Tidak innalillahi ya Bu ya. Jadi harusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang ada yang meninggal? Enggak Bu, innalillahi bukan hanya untuk orang meninggal. Innalillahi itu untuk musibah ya. Qul, katakanlah, apakah ra'aita pandangankum kalian? Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad menanyakan ke kita semua, pandangan kita apa ya? In jika datangkum pada kalian adzabullah, azab Allah. Enak-enak makan nasi kapau. Ternyata Bu, kegigit lidahnya, celekot gitu kan. Sampai keluar darah, sampai meleleh air mata itu kan Bu. Kalau keras kan gitu ya, sampai keluar air mata. Aduh ya Allah, itu nasi kapau yang tadinya nikmat itu jadi gimana Bu? Hambar. Hambar sambil bilang apa Bu? Sambil bukan innalillahi Bu bilangnya ya. Wah ya Allah, yang kurang ajar lah yang aduh masalah. Jadi Ibu sekalian, disitulah ukuran keimanan kelihatan nih Ibu sekalian. Atau atat datangkum pada kalian saah kiamat, atau tiba-tiba kiamat datang, langitnya terbelah, lautnya diluapkan oleh Allah, dijadikan tsunami, gunung-gunung bertaburan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Ya Allah, itu nanti kiamat Ibu, bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, kemudian mataharinya digulung oleh Allah. Itu tanda-tanda kiamat. Nah, ketika itu semuanya Ibu sekalian datang seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah goiro selain Allahi Allah tadauna kalian menyeru? Apakah kita akan menyeru kepada selain Allah? In jika kuntum kalian adalah shodikin, orang-orang yang yang benar. Kalau kita orang yang benar, apakah kita akan menyeru selain Allah Bu? Tidak ya Bu ya. Pasti kita akan menyeru kepada Allah. Kenapa begitu? Karena yang jadi Tuhan itu hanya Allah. Ya, saat itu nanti baru ketahuan Ibu, oh ya Allah, ternyata satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan Ibu sekalian, langsung artinya dari Qul, katakanlah. Ya, hari ini tanggal 1 Februari ya Bu ya. Oh, ada yang milad hari ini Bu? Ada yang milad barangkali nggak ada ya? Tenang Bu, kita doakan nanti yang milad. Nggak ada ya, alhamdulillah. Bu Lisda ulang tahun? Oh belum, dimajukan Bu. Nggak boleh dimajukan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Ibu sekalian. Tetapi ya, Iyahu hanya padanya. Iyahu hanya padanya. Nyanyi iya itu hanya. Ya hanya. Hunya itu padanya, yaitu Allah. Tadauna kalian menyeru. Jadi kita hanya menyeru kepada Allah. Menyeru di sini maksudnya berdoa ya Bu ya. Sambat berdoa ya Allah. Gitu ya, ketika kapan hari itu ada video viral itu Bu ya, yang melihat ada awan panas itu, yang dipanggil, yang disebut adalah Allah, ya Allah, begitu. Nah, saat itu Ibu sekalian, kalau kita menyerunya kepada Allah, maka yaksifu, dia menghilangkan. Yaksifu, dia menghilangkan. Dianya itu Allah Bu. Allah akan menghilangkan apa Bu? Apa yang tadauna kalian menyeru. Tadauna tadi ya sama ya. Tadauna kalian menyeru ilahi kepadanya. Apa yang kalian seru, apa yang kita doakan, itu akan dihilangkan oleh Allah Bu, azab tadi itu. Tapi kalau kiamat nggak bisa loh ya. Kalau kiamat itu sudah
Sudah deadline, kalau datang nggak bisa diundur. Nah saat itu ibu-ibu sekalian akan dihilangkan. Jika saat dia mengendaki. Artinya ya jangan paksa Allah, harus ya Bu ya. Jika Allah mengendaki. Kalau nggak dihilangkan berarti Allah tidak mengendaki. Kan ada insya Allah, jika Allah mengendaki. Setelah dihilangkan oleh Allah, apa yang terjadi kemudian? Dan tangsauna kalian melupakan. Tangsauna kaliannya orang yang berdoa tadi itu Bu. Ketika ada angin puting beliung menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah, lalu dihilangkanlah oleh Allah angin puting beliung itu tadi. Setelah keadaan normal kembali, kalian melupakan apa ya? Tusrikun kalian sekutukan. Wadan tangsauna kalian melupakan apa yang tusrikun kalian sekutukan. Jadi ibu sekalian, saat keadaan darurat begitu, kita akan ingat Allah, lupa dengan sekutu-sekutunya yang disekutukan tadi itu ya, berhala-berhala, atau lupa dengan jimat-jimatnya gitu ya. Ketika orang-orang punya jimat, orang punya ini, ketika nanti dalam keadaan yang darurat seperti itu Ibu, itu yang diingat itu ya Allah. Nanti lupa itu dengan jimatnya ya. Saya baca kembali. Bal tetapi iyahu hanya padanya tad'una kalian menyeru. Fama kayaksifu dia menghilangkan apa yang tad'una kalian menyeru ilahi kepadanya. Jika saat dia mengendaki. Dan tangsauna kalian melupakan apa yang tusyrikun kalian sekutukan. Lagi Bu. Bal iyahu tad'una fa yaksifu tad'una ya bihi ilahi pada sya'a wa tangsauna ya tusyrikun. Iya, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang terjadi ketika terjadi sebuah azab Allah, musibah datang ya, maka biasanya orang akan langsung menyeru Allah. Tetapi iyahu hanya padanya, pada Allah tad'una kalian menyeru gitu ya Bu. Orang-orang kan spontan refleks menyebut nama Allah kalau dia orang yang benar ya. Setelah itu fama kayaksifu dia menghilangkan apa yang tad'una kalian menyeru ilahi kepadanya. Dia di sini Allah akan menghilangkan apa yang tadi didoakan tadi itu. Jika saat dia mengendaki, tapi enggak 100%, enggak pasti ya Bu, enggak selalu ya. Artinya tergantung Allah mengendaki mengabulkan doa itu apa tidak. Insya'a. Kalau Allah mengendaki ya dihilangkan. Kalau enggak ya berarti doanya enggak mempan gitu ya. Ini kenapa ya, sudah istighosah, sudah berdoa bersama kok masih saja corona ada. Nah, berarti Allah belum menghendaki. Malah datang baru yang Omikron ya Bu, hati-hati ini Omikron. Di Jakarta sudah mulai menyerebak ya Bu ya, mulai. Oh iya, ya Allah. Oh iya Bu ya. Iya. Iya. Jadi harus hati-hati ya Bu ya. Hati-hati kembali karena Omikron ya. Memang tidak segawat dulu Delta ya. Tapi mereka yang belum vaksin hati-hati loh Bu, itu agak keras untuk mereka. Tapi kalau kita sudah vaksin insya Allah ya, dengan izin Allah. Booster. Saya kalau booster nanti takutnya tambah lebar lagi Bu. Gimana Bu? Di mana itu Bu? Oh ya Allah. Iya Bu. Iya ya. Nah jadi ibu sekalian, tapi anak-anak sudah banyak yang vaksin kok ya. Cuma yang belum vaksin itu yang berbahaya Ibu ya, karena katanya reaksinya lebih serius. Kemungkinan kecil kalau udah booster. Iya. Cuma boosternya ini kok ngeri ya Bu. Katanya kok serem-serem gitu ya Bu ya, Moderna. Iya Bu. Sudah booster Bu. Wah, saya kayaknya enggak lah Bu. Takut tambah lebar. Iya Bu. Kalau enggak pakai booster enggak bisa umroh. Kan saya AstraZeneca Bu kemarin 2. Oh, AstraZeneca. Oh iya. Jadi nggak cukup 2 aja ya Bu ya? Oh. Apa ketiga itu tuliskan untuk keluar negeri. Tapi kalau peraturannya itu berarti Bapak mesti juga. Gitu. Oh iya. Tergantung peraturan. Padahal saya udah takut loh Bu, takut nanti. Soalnya kalau habis vaksin itu pengennya makan aja Bu. Ya Allah. Iya. Oh gitu ya Bu ya.
Oh, nggak ada nafsu makan ya. Tapi demam ya. Pegel-pegel gitu nggak? Oh iya. Moderna ya Bu ya. Oh gitu. Itu kalau Astra berarti ke Astra lagi atau ke Moderna Bu? Semuanya ke Moderna ya? Oh gitu. Oh iya. Kalau Sinovac ke Pfizer, gitu. Wah saya udah deg-degan itu Bu, kalau udah ini udah deg-degan dingin ini Bu. Wah ini gara-gara bahas. Gitu. Oh gitu. Oh. Sip, ya oke. Iya Bu, siap Bu. Oh iya. Oh gitu ya. Oh iya ya. Ya nggak apa-apa Ibu. Ibu kan punya kekebalannya ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan ya Bu ya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggak apa-apa Ibu. Nanti soal kalau ini ada caranya Ibu ya. Baik Ibu sekalian. Nah kemudian itu jika Allah menghendaki ya. Kalau seumpama kok corona nggak hilang-hilang berarti Allah memang menghendaki begitu. Gitu loh Bu. Jadi nggak boleh kita maksa Allah. Ya Allah saya udah berdoa siang malam kok nggak hilang-hilang. Masalah ini, musibah ini. Ya berarti Allah menghendaki masih seperti ini gitu loh Bu ya. Jadi orang Islam itu Ibu nggak boleh memaksa Allah. Insya Allah jika Allah menghendaki, kuncinya di situ. Yang penting kita kewajibannya itu berdoa, berikhtiar. Setelah itu ya tawakal Bu. Hasilnya bagaimana terserah Allah. Wadan tang sauna kalian melupakan apa yang tusyrikun kalian sekutukan. Nah Ibu sekalian, ini ada orang ketika masih di dalam keadaan normal itu dia itu akan biasanya punya backing lain ya selain Allah, punya jimat-jimat, punya mantra-mantra. Tapi ketika datang betulan Ibu, azabnya Allah tadi itu kalian melupakan apa yang tusyrikun kalian sekutukan. Dia lupa Bu dengan mantranya, lupa dengan jimatnya. Yang disebut nama Allah saja itu Ibu. Nah, gitu. Mantra-mantra yang dihafal-hafal dengan susah itu udah lupa semuanya. Nah, itu menandakan bahwasanya hanya Allah lah Tuhan kita. Silakan Ibu langsung artinya. Bal tetapi baik, kita lanjutkan Ibu sekalian. Wah, laqad sungguh-sungguh arsalna kami mengutus. Nanya kaminya Allah itu Bu ya. Arsalah kami mengutus. Allah mengutus kepada siapa? Ila kepada umamin umat-umat. Umamin umat-umat min dari qablika sebelummu. Munya itu Nabi Muhammad loh. Jadi Allah sebelum Nabi Muhammad sudah mengutus para rasul kepada umat-umat terdahulu. Nah, lalu kemudian Bu, setiap ada rasul baru, zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, famaka akhadna kami menyiksa. Kami menimpakan. Akhadna kami menimpakan. Ya, nanya kaminya Allah. Ya. Menimpakan apa Ibu? Bihum pada mereka, pada umat-umat itu. Dengan baksai kesempitan. Baksai kesempitan. Kesempitan hidup ya. Wadan dorok penderitaan. Dorok penderitaan. Dulu sebelum Nabi Muhammad ya Ibu, itu ketika Allah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul baru ke umat-umat mereka, itu begitu Bu. Jadi kalau tandanya ada nabi itu, masyarakat di situ itu sebelum Nabi Muhammad ya, itu masyarakatnya akan dibuat semakin sempit ekonominya, semakin menderita dirinya gitu Bu ya. Untuk apa? La'allahum agar mereka ya tadarraun mereka tunduk. Ya tadarraun mereka tunduk. Biar mereka tunduk kepada Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad beda Bu. Kalau Nabi Muhammad itu ketika diutus di Mekah saja. Oh itu orang-orang Ibu ya Allah, perdagangannya itu tambah untung-untung semua itu Ibu. Waktu di Mekah itu. Unta-unta itu pada sering mengandung, sering melahirkan gitu. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus ya. Lalu ketika hijrah ke Madinah,
pohon kurma di Madinah itu Ibu sudah lama nggak berbuah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya Allah, pohon kurma itu langsung kemudian Ibu setiap tahun berbuah. Bahkan sampai menjuntai, sampai pernah itu tinggal sejengkal dari tanah. Saking panjangnya buah itu tadi, apa namanya, tandan buah kurma itu tadi. Nah itu zaman Nabi Muhammad beda kan keberkahannya. Oke, saya baca lagi Bu. Wa dan laqad sungguh-sungguh arsalna kami mengutus ila kepada umamin umat-umat min dari qablika sebelummu. Famaka akhotna kami menimpakan mereka bi dengan baksa kesempitan wadan dorok penderitaan la'allahum agar mereka yatadarraun mereka tunduk. Sekali lagi Bu. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhotna bi baksai wa dorroi la'allahum yatadarraun. Nah Ibu sekalian, jadi di ayat ini Allah memberitahu kepada kita, dulu sebelum Nabi Muhammad sudah ada 24 nabi dan rasul. Wa dan laqad sungguh-sungguh arsalna kami mengutus ila kepada umamin umat-umat min dari qablika sebelum kamu. Kamunya siapa Bu? Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian famaka akhadna kami menimpakan mereka. Allah ketika ada rasul baru, Allah menimpakan sebelum Nabi Muhammad, Allah menimpakan kepada mereka dengan baksa kesempitan. Jadi sengaja Ibu usahanya dibikin semakin sempit oleh Allah, ekonominya dibikin sempit. Wad dan dorok penderitaan, dibikin semakin menderita hidupnya, gitu ya. Tujuannya la'allahum agar mereka yatadorroun mereka tunduk. Jadi biar umat-umat itu gampang tunduk kepada Allah. Gitu loh Bu ya. Karena kalau kaya jaya biasanya agak susah untuk tunduk. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu sekalian, apakah kita mau yang seperti itu? Baru mau tunduk menunggu dikasih baksa sama dorok, kesempitan sama penderitaan. Pilih mana Bu? Atau kita tetap bergelimang harta, bergelimang fasilitas, tetap jaya, tetap sukses, tapi kita sudah tunduk. Pilih mana Bu? Pilih yang tetap yang kedua ya, tetap tunduk. Jadi jangan sampai kan gini Bu sekalian. Ini masjid kan? Ada yang orang mau datang ke masjid ini kalau sedang bangkrut gitu ya, atau sedang kena PHK gitu, sedang susah lah, baru datang ke masjid. Nah ini maksudnya ayat ini Bu. Atau karirnya tetap meroket, pekerjaannya tetap sukses, tapi dia sholatnya juga tidak kalah Bu, 5 waktu terus ke masjid. Pilih mana Bu? Ya gitu. Ya. Jadi ke masjidnya itu jangan sampai nunggu bangkrut. Yang itulah Bu ya, pokoknya yang itulah Bu. Jadi nanti bilang ke bapak-bapak aman kalau di sini ya sudah. Kalau bapak-bapak di sini Masjid Aliman full Bu ya, ya Allah luar biasa, amin. Luar biasa Masjid Aliman ya. Jadi Ibu sekalian, jangan sampai kita seperti itu, keluarga kita, anak-anak kita ya, mau sholat malam, mau baca Al-Quran, nunggu ada masa lah, nunggu ada hajat gitu ya. Karena cara Allah itu gitu biasanya Bu. Allah itu kenapa Bu? Oke. Nanti kalau nggih ya Allah, nggih nggih. Selamanya ini korset ini bukan yang kurang kan. Nggih. Aja ke sini ke ini ya. Enggak apa-apa. Atau tukeran kursi, Bu. Oh iya, susah duduknya nggih. Nggih. Nah, jangan ditegang. Kalau kursi saya ini kursinya Habib, tengok ya. Kursinya Habib. Biasanya dipakai Habib Ibu ya. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata begini Ibu sekalian, Allah itu kadang kangen sama kita, pengen nengok kita. Kok lama sekali sih Ibu? Iya. Alhamdulillah Ibu ya. Kalau hari Selasa, hatinya tuh di sini, orangnya di rumah. Alhamdulillah ya Allah. Itu Ibu dapat pahala loh ya. Cuman mau pergi nggak boleh naik motor. Tenang aja Bu. Pak Haji nggak datang bawa mobil. Jadi ya di rumah.
Ya Allah. Ibu sekalian, ketika majelis ilmu didirikan, yang dapat pahala itu bukan hanya yang hadir, tapi juga orang yang senang mendengarkannya, ibu-ibu yang mendengar, melihat dari rumah, atau yang hatinya terpaut, itu juga dapat sama pahalanya ibu. Tapi jangan pula direkayasa. Oh, saya di rumah aja lah, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah ya Budi dapat pahala yang sama dengan kami yang di sini ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi ibu sekalian, ternyata kadang Allah begitu ibu, nungguin kita. Mana ini kok nggak datang-datang ngaji? Alhamdulillah pagi ini Budi datang ya bu ya, di tengah-tengah kita ya Allah. Alhamdulillah. Nah ini beliau ya Allah hadir di tengah-tengah kita. Semangat ya Budi ya. Nah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus selalu tunduk kepada Allah. Jangan menunggu ada kesempitan, ada masalah, ada musibah baru datang ke rumah Allah. Sepakat ya Bu ya? Alhamdulillah. Silakan Ibu langsung artinya dari walakot. Dan sungguh-sungguh kami mengutus pada umat dari sebelum maka kami menyelamatkan dan ya, kita lanjutkan lagi Ibu sekalian. Fanya maka, laula mengapa tidak, laula mengapa tidak. Ketika ja'a datang, hum pada mereka, baksu tadi sama dengan baksi ya Bu ya. Siksa. Nanya kami, baksuna siksa kami. Tadi baksai, kalau baksai tadi kesempitannya. Baksuna siksa kami. Maka mengapa tidak ketika datang pada mereka siksa kami, tadarra'u mereka kalian tunduk. Pakai tak soalnya. Tadarra'u kalian tunduk. Astagfirullah sebentar Bu, ini fi'il madhi. Tadarra'u mereka tunduk. Mereka tunduk. Kenapa mereka enggak tunduk ketika datang siksa kami, musibah kami? Wadan lakin tetapi malah tetapi kosat mengeras. Kosat apa Bu? Mengeras. Ulubu hati-hati mereka. Inilah yang kita takutkan Bu. Ada orang kena musibah, kena masalah, bukannya lari kepada Allah, tunduk kepada Allah, tapi malah keras hatinya Bu. Malah hatinya marah sama Allah. Kenapa kok saya? Why me? Why me? Why me itu tepung dikasih telur 1 terus diaduk-aduk sama toge, terus digoreng di wajan Bu. Swang. Oh bakwan. Why me? Why me itu ibu sekalian itu mempertanyakan kok saya yang kena, kenapa nggak orang lain sih gitu Bu ya. Kadang gitu ya Bu ya. Enggak ya, alhamdulillah aman berarti Bu ya. Lalu ibu-ibu ketika kita ngomong begitu why me tadi itu, why me lain ya kalau why me ya. Saat itu ibu-ibu sekalian hati-hati ketika kita sudah menyalahkan Allah, kemudian ketika hati kita keras, saat itu setan datang. Wah, dan zayyana mengindahkan lahum bagi mereka as-syaitan, setan loh, ini kan bahayanya Bu. Setan mengindahkan bagi mereka apa yang kanu mereka adalah ya'malun mereka kerjakan. Setan akan datang membisiki kita, mengindahkan apa yang kita kerjakan. Ini bahayanya Bu. Ya, kadang kan ada orang yang begitu ya Bu ya. Kok saya sih yang kena masalah terus? Sekali-sekali sebelah rumah saya. Sekali-sekali tetangga saya, sekali-sekali orang lain. Kok saya terus? Nah, saya baca kembali. Famaka laula mengapa tidak ketika ja'a datang hum pada mereka baksuna siksa kami, tadarra'u mereka tunduk. Walakin dan tetapi kosat mengeras kulubu hati-hati hum mereka, wadan zayyana mengindahkan lahum bagi mereka as-syaitan setan. Apa yang kanu mereka adalah ya'malun mereka kerjakan. Boleh sekali lagi Bu. Laula ja'a hum baksuna tadarra'u walakin qasat ulubu hum wa zayyana lahum as-syaitan ma kanu
mereka adalah ya'malun, mereka kerjakan. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah pertanyaan dari Allah. Allah menurunkan azab, musibah, masalah, penyakit itu tadi untuk apa, Bu? Biar kita tunduk kepada Allah, biar kita masuk masjid, biar kita rajin baca Al-Quran, biar kita rajin sujud di sholat malam. Namun ini ada orang datang kena masalah, kena musibah, kena siksanya Allah. Fama kalaulah mengapa tidak ketika Ja'a datang kepada mereka Baksuna siksa kami tadorru mereka tunduk. Tapi mereka malah nggak tunduk, Bu. Walakin dan tetapi kosat mengeras kulubu hati-hati mereka. Malah hatinya tambah keras, hatinya itu tambah sombong, hatinya itu tambah marah. Yang dimarahin siapa, Bu? Allah. Jadi mereka nggak terima dengan takdirnya Allah. Kenapa kok saya? Nah, orang-orang yang seperti itu, Ibu sekalian, ternyata bahaya, Ibu ya. Kenapa bahaya? Karena saat itu setan akan datang wadan zayyana, mengindahkan lahum bagi mereka as-syaiton, setan. Maksudnya setan akan mengindahkan kepada mereka, kepada orang yang hatinya keras tadi itu, apa yang kanu mereka adalah ya'malun, mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan itu akan dibenarkan, diindahkan, disetujui oleh setan. Sehingga dia akan semakin tersesat. Ya sudah, kalau kayak gitu lebih baik aku nggak ke masjid sekalian. Gitu, Ibu. Ya sudah, kalau kayak gitu nggak ngaji sekalian. Ya sudah, kalau kayak gitu nggak baca Al-Quran sekalian. Gitu, Ibu. Mutung. Ibu tahu mutung ya? Mutung itu apa, Ibu, namanya? Bahasa Indonesianya. Jadi mogok. Gitu. Jadi udah nggak mau lagi udah, Ibu. Nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi sholat malam, nggak mau lagi puasa, nggak mau lagi ngaji. Pokoknya udah percuma. Saya jungkar-jungkir sholat juga rezeki seret. Gitu, Ibu. Itu tetangga nggak sholat malah lancar rezekinya. Akhirnya dia nggak sholat. Itu yang bahaya, Ibu. Ini yang dinamakan zayyana. Kenapa dia bisa begitu, Ibu? Karena hatinya keras, gitu kan? Setelah dia keras, Ibu, setan datang bisikin, mensupport. Setan itu mensupport, Ibu. Daripada kayak gitu, udahlah, nggak usah deket-deket sama masjid. Ternyata deket-deket sama masjid malah malah susah hidupnya. Wis lebih baik. Nggih, monggo, Bu. Nggih, monggo. Itu, Ibu sekalian, ada Bu Fitria Zulkarnain, ada Ibu Mala, monggo Ibu, ada Mas Pasker. Oh, silakan. Surahnya Al-An'am ayat 43. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Ibu sekalian, ini loh, azab Allah, musibah, masalah datang itu karena Allah kangen sama kita, rindu sama kita, pengen melihat kita sujud lagi kepada Allah, pengen melihat kita masuk masjidnya lagi, pengen melihat kita baca Al-Quran lagi. Ini malah lain, Bu. Dipanggil sama Allah, dia malah keras hatinya, malah marah dia. Kok saya lagi yang dapat masalah, kenapa nggak yang lain? Akhirnya kemudian dia sama setan diindahkan, Ibu. Pikiran kayak gitu tadi itu, sehingga akhirnya dia mogok, nggak mau ke masjid lagi. Udahlah, daripada sering-sering ke masjid rezeki malah tambah seret, usaha malah tambah bangkrut, sudah nggak usah ke masjid sekalian aja. Malah kemarin jarang ke masjid, itu malah lancar rezekinya. Wah, itu berarti sedang masuk itu, Bu ya, bisikannya setan tadi. Silakan Ibu langsung artinya dari falaula, maka mengapa tidak? Ya, ayat terakhir ini yang tadi saya sampaikan 44, ada bagetatannya. Orang yang seperti itu, Bu, akhirnya lari dari masjid. Dia fokus sama kerjanya, fokus sama usahanya. Wah, di situ, Ibu, sama Allah akan apa yang akan terjadi? Maka lama ketika nasu mereka melupakan. Apa ya? Dzukiru, mereka diingatkan. Pakai dia karena ini majhul, diingatkan. Maka ketika mereka melupakan, apa yang dzukiru, mereka diingatkan dengannya. Jadi mereka benar-benar nggak mau ke masjid lagi, Bu. Benar-benar nggak mau ngaji lagi, nggak mau baca Al-Quran di rumah lagi, nggak mau sholat malam lagi.
Pokoknya mau jauh dari Allah, mau jauh dari Islam, mau fokus dengan pekerjaannya, dengan karirnya, dengan usahanya. Wah, tengok Bu ya, apa yang terjadi kemudian? Maka bukan Bu. Nanya bihi dengannya ya tadi ya. Nanya fatahna, nanya kami, fataha itu membuka. Fataha yaftahu, membuka. Fatahna kami membukakan. Fatahna kami membukakan. Kaminya itu Allah tuh Bu. Allah membukakan alaihim atas mereka. Mereka itu adalah orang yang sudah melupakan perintah Allah tadi, sudah melupakan dengan ajaran Allah, yang mau jadi orang yang katakanlah profesional ya tadi ya. Itu akan dibukakan ini abwaba itu jamak dari babun, pintu-pintu. Jadi abwaba, pintu-pintu itu Bu. Pintu-pintu itu dibukakan oleh Allah. Pintu apa ini Bu? Kuli segala sain sesuatu. Jadi ini ada orang yang melupakan perintah Allah. Dia tadi marah sama Allah ya, karena sering dapat saya refresh lagi ya. Ada orang yang awalnya taat, kemudian ketika dia taat banyak dapat masalah gitu ya. Ketika dia sering ke masjid banyak dapat ujian dari Allah. Lalu kemudian dia di situ salah sangka, hatinya mengeras. Lalu kemudian dia marah kepada Allah, dia lari dari masjid, nggak mau datang lagi ke masjid, nggak mau lagi sholat, fokus bekerja. Ternyata saat itu oleh Allah malah dibukakan atas mereka abwaba, pintu-pintu, kuli segala sain sesuatu. Wah, dikasih kesuksesan dia Bu. Apa saja disentuh jadi uang. Jadi pitih gitu Bu. Wah. Ya Bu. Belum, ya, sebenarnya istirahat nanti ya. Endingnya istirahat, betul Ibu. Jadi setelah itu Ibu sekalian, wah, kata hingga, pokoknya hingga apa Bu? Idza ketika fariku mereka bergembira. Fariku mereka bergembira, merekanya di wawu alif ya. Jadi Ibu sekalian sampai dia bergembira, ada Bu Catherine, monggo Bu Catherine. Fariku mereka bergembira bi dengan surahnya Al-An'am ayatnya 44, ini ayat yang bagus banget. Bi dengan apa yang utuh mereka berikan. Jadi mereka itu bergembira Bu dengan apa yang mereka diberikan. Maksudnya kesuksesan tadi itu, kekayaan itu, ini kalau di dalam bahasa lainnya itu Ibu sekalian mereka bergembira dengan apa yang pencapaiannya, kesuksesannya, gitu ya. Jadi ketika sedang puncak-puncaknya, sedang jaya-jayanya, sedang pokoknya tadi Bu ya, ibaratnya batuk aja jadi uang. Gitu ya. Ngelakuin apa aja jadi uang, pokoknya enak sekali lah itu karirnya. Kan ada ya orang itu di posisi kayak gitu. Itu nama posisi puncak Ibu. Ibu kemana saja, jalan ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, jadi uang semuanya. Wah, ke sana ketemu teman ngasih ngasih order. Pulang ke sana ada yang pesan kue, pesan ke sana. Pokoknya jadi uang semuanya. Wah, ini berarti hati-hati tuh Bu. Ya, kalau sudah kemana-mana jadi uang itu. Ibu pakai baju apa aja ditawar orang. Maksudnya bajunya ditawar. Ya, Bu bagus sekali, saya boleh nggak order bajunya kayak gitu. Pokoknya itu udah dalam puncak itu, hati-hati tuh. Tengok ya, kenapa begitu? Tengok ibu-ibu sekalian, ini posisi orang jauh dari Allah loh ya. Akhadna, kami menyiksa. Nah, ibu-ibu sekalian, akhadna, nanya kami, akhadna itu menyiksa. Ada Busri, monggo Busri. Kami menyiksa mereka, surah Al-An'am Bu ya, ayat 44. Bagtatan tiba-tiba, ketika sedang puncak-puncaknya ya Bu ya, karirnya sedang tinggi-tingginya, jabatan sedang puncak-puncaknya, usahanya sedang maju-majunya. Allah menyiksa mereka bagtatan tiba-tiba Bu. Nah ini yang bahaya Bu, tiba-tiba bangun tidur, badan separuh nggak bisa digerakkan. Mohon maaf ya, ini contoh aja loh ya. Contoh aja. Badannya separuh nggak bisa digerakkan. Kenapa namanya Bu? Setrum. Oh, setrum. Iya. Setrum. Setruk ya. Setruk belanja itu Bu ya. Ya Allah, Ibu sekalian, atau sedang puncak-puncaknya Bu datang KPK. Wah. Itu bisa juga Ibu ya, datang KPK. Atau sedang puncak-puncaknya Ibu ternyata dia itu mengalami sesuatu yang fitnah gitu ya Bu ya, atau dia itu kepleset kayak kena masalah dalam perjalanan, mungkin mendapat musibah, kecelakaan, naudzubillah dan seterusnya gitu Bu ya. Tiba-tiba seperti itu ya. Itu kalau dia kan tadi imannya udah habis tuh Bu, karena dia udah jauh dari Allah. Famaka idza seketika
idza seketika hum mereka seketika mereka mublisun orang-orang yang menyesal. Mublisun putus asa ya boleh. Mublisun orang-orang yang putus asa. Mublisun orang-orang yang putus asa. Ya Allah, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Betapa beratnya ya Bu, sedang jauh dari Allah, sudah nggak mau sholat lagi, sedang kemudian dia karirnya oleh Allah dinaikkan setinggi-tingginya, usahanya dijadikan sesukses-suksesnya, lalu kemudian tiba-tiba dicabut bagetatan tiba-tiba. Kayak mana coba rasakan Ibu? Seumpama Ibu bayangkan saja seperti itu, tiba-tiba ada masalah hukum yang harus diselesaikan, terlibat dalam hal-hal yang terancam penjara sekian belas tahun, puluhan tahun ya Allah. Maka Ibu sekalian, saat itu kalau iman sudah nggak ada, akan jadi putus asa. Apa yang terjadi Bu? Baikon mana baikon? Kan gitu ya. Daripada hidup sudah nggak berguna. Nah itu tadi istidraj. Istidraj. Ini kalau namanya nanti setelah itu kemudian jadinya musibah, azab Bu. Bukan lagi ujian ya. Kalau ujian untuk orang yang beriman, kalau ini kan orang yang putus asa ya, masuk kategori azabnya Allah. Awalnya dari istidraj tadi itu. Dia jauh dari Allah tapi tambah sukses. Jadi istidraj itu namanya sebenarnya adalah laknat berbungkus nikmat. Jadi aslinya itu laknatnya Allah, tapi oleh Allah dibungkus dengan nikmat. Oke, saya baca lagi Ibu sekalian. Famakalama ketika nasu mereka melupakan apa yang dzukiru mereka diingatkan bihi dengannya, fatahna kami membukakan alaihim atas mereka abawaba pintu-pintu kuli segala sayin sesuatu, hatta hingga idza ketika fariku mereka bergembira ya bi dengan apa yang utuh mereka diberikan, maksudnya yang mereka raih, kesuksesan yang mereka raih, dia bahagia bergembira. Akhadna kami menimpakan mereka bagtatan kami menyiksa mereka bagtatan tiba-tiba. Famaka idza seketika mereka mublisun orang-orang yang putus asa. Jadi enggak hanya layangan Bu yang putus, asa pun putus. Ya Bude ya, Bude kayaknya sering nengok layangan putus ini Bude. Enggak ya? Zaman dulu. Iya. Di rumah nggak nampak Pak Ustaz. Oh gitu. Iya, layangan putus. Jadi sekarang ini lagi ada yang ngetren Budi, namanya layangan putus. Iya, jalan-jalan ke Turki. Baik, kita baca lagi Bu. Fa lama nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta ya farihu idza ketika farihu bi ma utu akhadna hum bagtatan fa idza hum mublisun. Ya, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya mengaji ya Bu ya, biar kita itu ada selalu peringatan untuk diri kita, biar balik ke Allah gitu. Jangan lari dari Allah. Ini contoh orang yang lari dari Allah Ibu-ibu sekalian. Iya, harus dicas. Famaka lama ketika nasu mereka melupakan apa yang dzukiru mereka diingatkan bihi dengannya. Jadi mereka itu melupakan, sengaja lari dari Allah, melupakan kitab suci Al-Qur'annya, melupakan salatnya, ya, melupakan ibadahnya. Lalu oleh Allah orang yang seperti itu justru dikasih namanya fatahna, kami membukakan. Allah justru membukakan alaihim atas mereka abwaba pintu-pintu kuli segala sain sesuatu. Terus pokoknya segala sesuatu jadi pintu rezeki lah pokoknya Bu. Apa saja yang dipegang jadi pitih. Jadi pitih pokoknya. Ya, pitih itu fulus ya. Ada juga nukut, jadi fulus, nukut itu artinya sama, uang ya. Nukut, fulus. Ini lain Ustaz. Apa yang dipegang keluar dulu. Iya. Itu karena udah terlalu banyak ya, Bu, ya di dalamnya. Jadi sampai bingung mengeluarkan Bu ya. Gitu ya. Ibu sekalian hati-hati Bu, ketika sudah dalam posisi seperti itu, jauh dari Allah, tapi justru ibaratnya gitu, kalau bahasa kami itu Bude, dilulu. Dilulu itu apa Bu? Cuma lulu ada.
Dilulu, dilulu itu dilama. Jadi apa saja dikasih sama Allah dilulu. Itu ya Bu ya. Itu hati-hati Bu. Itu tandanya Allah sebenarnya marah dia. Allah itu marah sama kita tapi dikasih aja. Nih, mau apa? Mobil nih. Mau rumah ini. Apa aja dikasih? Iya, dilulu. Dilulu itu bahasa Indonesianya apa Bu? Bu Katri apa Bu? Kayaknya pembantu nih untuk Ede. Kan ada ya, anak itu kadang kan minta uang, minta 10.000 gitu kan. Kemudian kita kasih 100.000. Nih habisin. Gitu Bu ya. Iya, nih dimanja lah gitu ya kalau bahasa ininya. Tapi kalau bahasa Jawanya pas tuh, dilulu. Nih habisin. Nah saat itu Ibu, dia akan sampai pada satu titik hatta hingga idza ketika fariku mereka bergembira. Dia akan berada pada satu level titik di mana dia akan merasa bergembira dengan apa yang utuh mereka diberikan. Mereka diberikan maksudnya yang diberi oleh Allah. Mereka kan dikasihkan kenikmatan, kesuksesan tadi itu. Akhirnya dia pada satu titik merasa gitu Bu. Pada satu titik puncak kesuksesan, kekuasaan, kemakmuran, dia akan merasa gini, wah ini hasilku semuanya gitu Bu ya. Jadi ketika dia sedang berbangga hati, berpuas hati kayak gitu, itu siap-siap itu Ibu. Kecuali kalau dia memang semakin dekat kepada Allah nggak apa-apa. Kalau dia jauh dari Allah kok dalam posisi begitu, apa yang akan terjadi? Akhadna kami menyiksa mereka baghtatan tiba-tiba. Allah itu sengaja Ibu. Jadi ibaratnya rolling coaster gitu, dia sedang naik seret gitu, akan langsung dicabut baghtatan tiba-tiba. Ya Allah, tiba-tiba pagi-pagi bangun, separuh nggak bisa gerak-gerak Ibu ya Allah. Tiba-tiba Israel datang. Ini bahaya Ibu ya. Israel itu siapa Bu? Bukan nama orang Ibu ya. Israelnya datang tiba-tiba. Famaka idza seketika Bu mereka mublisun orang-orang putus asa. Ya Allah. Sekarang itu banyak loh Bu, hati-hati ya, namanya jantung berhenti. Apa gimana Bu? Henti jantung ya. Yang ada kemarin kan di tempat makan gini terus jantungnya berhenti. Ya, jadi Ibu sekalian hati-hati ya Bu ya. Hati-hati saya juga ya. Iya. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika tiba-tiba seperti itu Allah gampang Ibu ya, masih muda, masih sehat, habis fitness. Oh ya, habis fitness istirahat malam ternyata jantungnya berhenti berdetak gitu loh Bu. Kita tidak boleh ngomong bahwa keputusan kita itu karena kita. Gimana Bu? Kan kadang-kadang orang suka ngomong saya sukses ini karena kesuksesan. Iya. Saya dapat rezeki karena kerja saya. Iya, nggak boleh Bu ya. Kita nggak boleh bertepuk dada. Kita nggak boleh membanggakan diri ya Bu ya. Oke Ibu sekalian, ada Bu Evi Yunus, monggo Bu Evi. Sila-sila surahnya Al-An'am 44. Ya, silakan langsung artinya Ibu dari falama. Maka ketika Alhamdulillah Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih bersama dengan ibu-ibu dari MT Az-Zahra Tiban Dermot ya Bu ya. Dan pagi ini alhamdulillah kita ketemu dengan ayat yang luar biasa ibu-ibu sekalian, saling terkait ayat ini tadi semuanya. Jadi ibu-ibu kalau kita dapat masalah, dapat musibah, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah kepingin kita tunduk, sholat, sujud kepada Allah. Jangan kemudian kita lari Bu. Kalau kita lari, memang nanti akan dikasih kesuksesan sama Allah. Tapi itu sebenarnya hanya sedang dilulu saja oleh Allah ya, dimanja saja oleh Allah. Setelah itu pada saatnya nanti akan dicabut dengan baghtatan tiba-tiba. Ya, kebakaran, apa gitu ya, musibah-musibah seperti itu, kesehatan, permasalahan dengan hukum, permasalahan dengan yang lain, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang putus asa. Kalau putus asa masih ada usia bisa kembali kepada Allah, masih mending Bu, bisa bertaubat ya. Tapi kalau putus asanya itu sudah dalam posisi sudah dicabut nyawanya, baghtatan di situ bisa jadi kematian Bu. Jadi tiba-tiba Israel datang, maka saat itu ibu sekalian semuanya selesai Bu, dalam meninggal dalam keadaan putus asa.
Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Silakan. Tidak ada? Kita tutup dengan doa ya Bu ya. Kita berdoa. Nggih. Iya, boleh Bu. Oh ya, moga Bu. Iya, Ibu. Gelasnya udah kosong gitu Pak Ustaz. Gelas saudan gitu ya. Udah kosong dan bisa airnya itu pecah. Waktu itu pakai untuk motor atau kalau atas itu Ustaz tiba-tiba. Ya tuh ada dokumennya gitu. Iya. Ini baru berapa hari ini kejadian lagi menantu saya kan dia lagi minum ini bandrek meletup lagi air ini ada isi bandreknya masih ada isi meletup lagi gelasnya. Iya. Begini Bapak sekalian, memang di satu sisi kan gelas itu bisa pecah ya, tapi pecahnya kan nggak hanya piar gitu saja kalau gelas itu. Nah ini kalau sampai lompat meletup gitu, nah biasanya ada semacam kiriman ya Bu ya, kiriman secara gaib ya. Nah, jadi Ibu sekalian, inilah pentingnya seperti yang dilakukan oleh dulu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf ya. Beliau itu punya usaha, pengusaha kan beliau itu, milionernya ya, orang-orang kayanya. Jadi beliau itu ketika masuk ke tempat usahanya itu selalu membacakan ayat kursi di 4 sudut tempat usahanya itu. Satu sudut satu ayat kursi. Jadi biar netral ya Bu, biar ada kemudian bisa dijaga dipagari oleh Allah. Gitu ya Bu ya. Biar Allah selalu menjaganya. Ayat kursi itu Bu, jadi pas masuk gitu. Tapi yang punya orang kafir gimana bacanya? Kursi? Oh iya, kalau bukan punya kita ya, kita kalau mau minum itu Bu, kita baca bismillah, selain doa mau makan ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baru kemudian Allahumma barik lana. Tujuannya apa Ibu? Biar netral. Kan takutnya nanti ada di yang kita pesan itu mungkin ada penglarisnya, ada ininya. Nah, biar netral dengan doa itu tadi, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Gitu ya Bu ya. Apakah kita kalau misalkan berkunjung lagi di situ itu nggak masalah kan? Nggak masalah Ibu. Nah cuma sarannya tadi itu Bu, kalau mau minum baca doa tadi ya, untuk menetralkan. Karena biasanya kan dalam usaha-usaha itu ada penglaris ya, ada ini itu. Jadi biar nggak masuk ke kita gitu loh. Biar nggak masuk ke kita. Nggak apa-apa Ibu, justru Allah menyelamatkan Ibu karena sudah selesai minumnya. Gitu loh Bu ya. Iya, justru Allah menyelamatkan Ibu karena sudah selesai minumnya. Gitu Ibu ya. Dan ketika di barang itu datang, Ibu sudah selesai. Bayangkan kalau Ibu masih minum barang itu. Gitu Ibu ya. Tapi belum diminum. Tapi belum diminum ya Bu ya. Oh, udah minum sedikit ya. Itu lompat gitu Bu ya. Iya. Oh, iya. Siang atau malam Bu? Siang ya. Iya. 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 Kalau positifnya seperti itu ya Bu ya. Kadang ada bahannya itu ada masanya gitu ya, expired dan pecah langsung. Iya. Sistem pengelolaannya kali Ustaz, yang nggak boleh ini atau air atau apa. Campur-campur ya gelasnya ya. Ada yang panas dan yang dingin. Kalau orang yang pakai kafe itu yang apakah ditimbang-timbang? Iya, dipisah-pisah ya. Dia seimbang. Dia kan pakai ala-ala. Iya. Ala-ala L. Baik Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah ya Bu. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita semuanya. Semoga Allah juga selalu menjaga iman kita, menambahkan, menguatkan iman kita agar jangan sampai kita lari dari Allah ya Bu ya. Dan semoga Allah berkenan meluaskan rizkinya, karunia-Nya untuk kita. Namun rizki yang barokah ya Bu, rizki yang diridhoinya, sehingga kita semakin bertambah rizkinya, semakin dekat kepada
Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan khususan pagi hari ini kita seperti biasanya kita akan mendoakan Bude Sarminah yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan untuk beliau, kekuatan iman untuk beliau, dan semoga beliau semakin dekat, semakin taat kepada Allah, dan semoga Allah segera mengangkat sakitnya, memberikan kesembuhan, kepulihan, dan kekuatan pada dohiriyah dan batiniyahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wal kuliniyatin sholihah wa khususan lisihatiha Ibu Bude Sarminah. Laha walana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimin sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sifha Bude Sarminah. Anta syafin la sifa illa sifauka sifaan la yughadir saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sifha bi sifail Qur'an. Allahumma khfadha bi hifdzil Qur'an. Allahumma sallimha bi salamatil Qur'an. Allahumma yassirha wa la tu'assirha wa tammim bil khair. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi usratina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi mautina. Allahumma barik lana ba'da mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan doa kita, hajat kita semuanya diijabah dikabulkan oleh Allah, dan khususan untuk Bude Sarminah semakin diberikan kesehatan, kepulihan oleh Allah agar bisa selalu mengaji bersama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu sekalian, kita harus selalu berpikir yang positif ya Ibu. Insya Allah awalnya negatif, kalau kita positif akhirnya jadi positif, gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.